Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Ibu Kasmia Gafar yang akan mendampingi kalian belajar bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita sudah berada di pelajaran 2 dengan judul Persatuan dalam Perbedaan. Nah, baik, anak-anak. Kali ini kita akan mempelajari KD 3.2, yaitu menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. KD 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Tapi sebelum itu, seperti biasa, sebelum memulai aktivitas, mari kita awali dengan berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak, jangan lupa persiapkan alat tulis kalian, perhatikan videonya, dan catat materinya untuk memudahkan kalian menyelesaikan tugas. Baik, kita mulai. Sebelum kita melangkah ke slide berikutnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu teks eksplanasi. Nah, di sini ada penjelasannya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, maupun peristiwa lainnya. Nah, teks eksplanasi berisi fakta yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di tujuan teks eksplanasi. Apa sih tujuan teks eksplanasi itu? Nah, ini dia tujuannya, yaitu untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu peristiwa berdasarkan fakta dan realita. Jadi, teks eksplanasi ini adalah menceritakan tentang suatu kejadian yang betul-betul terjadi. Lanjut, perhatikan. Jangan lupa dicatat materinya ya. Lanjut ke struktur teks eksplanasi. Struktur itu sama dengan unsurnya, sama dengan bagian-bagiannya. Nah, bagian yang pertama yaitu pernyataan umum, berisi tentang gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Unsur yang kedua atau bagian yang kedua yaitu deretan penjelas. Deretan penjelas ini sama dengan sebab akibat, yaitu atau rincian proses atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Unsur yang ketiga yaitu interpretasi, berisi penafsiran penulis mengenai topik dan perspektif yang lebih luas. Nah, yang keempat, sebenarnya ini bisa ya digabung yang ketiga dengan yang keempat, interpretasi dan kesimpulan ya. Kesimpulan ini berisi tentang isi dari unsur yang pertama, pernyataan umum, kemudian unsur yang kedua yaitu sebab akibat, dan yang ketiga yaitu interpretasi. Baik, anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ciri-ciri teks eksplanasi. Ini untuk memudahkan kalian nanti menjawab atau menyelesaikan tugas yang akan Ibu berikan di akhir pembelajaran kita hari ini ya. Nah, ini dia ciri-cirinya. Ciri yang pertama yaitu dia bersifat ilmiah. Ciri yang kedua dialogis. Ciri yang ketiga objektif. Ciri yang keempat bukan teks eksposisi atau bukan tulisan atau karangan yang mempengaruhi pikiran manusia. Tapi memang eksplanasi ini adalah betul-betul suatu peristiwa atau tulisan yang ditulis berdasarkan peristiwa atau kenyataan yang terjadi. Yang kelima yaitu bukan teks prosedur. Lanjut. Nah, menulis teks eksplanasi. Setelah kita tahu tadi teks eksplanasi itu apa, terus unsur-unsurnya itu apa saja, ciri-cirinya itu apa. Nah, sekarang adalah kita akan mempelajari tentang cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menulis teks eksplanasi. Langkah yang pertama yaitu menentukan topik yang menarik. Kemudian yang kedua, membuat rancangan kerangka atau teks. Yang ketiga, mengumpulkan referensi untuk memudahkan kita menulis. Yang keempat, mengembangkan teks. Tadi referensinya kita kembangkan menjadi sebuah teks. Kemudian yang kelima adalah menyunting teks. Maksudnya menyunting di sini
tulisan-tulisan yang berlebihan misalnya bisa kita buang atau kita pangkas kemudian menjadi sebuah teks yang memang sudah layak untuk dibaca oleh penikmat tulisan. Nah, tadi setelah Ibu menjelaskan, Ibu harap kalian mencatat materinya, kalian menyimak videonya dengan baik, dan semoga nanti kalian bisa menyelesaikan tugasnya. Nah, tugas kalian adalah ini, perhatikan, membaca teks eksplanasi. Nanti ada di slide berikutnya, Ibu sajikan teksnya, kalian harus membaca dengan cermat, kemudian nanti bagaimana cara penyelesaiannya, ada contoh di halaman 25 dan halaman 26 di buku Sasebi kelas 6 yang kalian pegang saat ini ya, anak-anak, sebagai buku pendamping atau buku pedoman kalian untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, setelah kalian membaca nanti di slide berikutnya, tugas kalian adalah menuliskan kembali bagian teks ya. Nah, anak-anak ulangi baca teks eksplanasi yang nanti kalian baca, kalian tuliskan kembali bagian teksnya ini ya, bagian teks yang termasuk dalam pernyataan umum, kemudian bagian teks yang masuk dalam deretan penjelas atau sebab akibat terjadinya peristiwa, kemudian bagian teks yang masuk dalam interpretasi atau kesimpulan. Ingat ya, kesimpulan ini adalah isi dari pernyataan umum dan sebab akibat. Ibu ulangi lagi, untuk mempermudah kalian menyelesaikan soalnya atau tugas nanti ini yang Ibu berikan, kalian pelajari halaman 25 dan halaman 26. Ada contohnya di situ, ya. Nah, sekarang Ibu tunjukkan slide-nya, perhatikan. Ini teksnya, ini teks eksplanasi ya, teks eksplanasi yang harus kalian baca betul-betul, ya. Ini slide kedua untuk teksnya, ini slide yang ketiga, slide 4, dan slide yang kelima. Nah, Ibu harap kalian bisa menyelesaikannya ya, dengan tadi Ibu ulangi lagi, memperhatikan contoh yang ada di halaman 25 dan 26. Kalau misalnya kalian ada kesulitan, silahkan boleh bertanya pada Ibu Guru, langsung boleh telepon atau boleh melalui WA, WhatsApp, bisa melalui grup atau langsung ke Ibu juga nggak apa-apa ya. Baik anak-anak, cukup sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.